Kejaksaan Agung ini saat ini menjalankan pemberantasan korupsi itu ya atas visi misinya Kang Mas Jokowi. Iya, betul. Iya kan? Betul. Iya kan? Iya Iya, kan? betul. Iya kan? Betul, Jadi kan betul. sesuai dengan arahan Presiden. Kejaksaan itu kalau boleh dibilang kinerjanya sangat bagus, sangat bagus, istimewa ya, baik dalam hal pemberantasan korupsi atau yang tadi membantu menagihkan iuran BPJS Untuk TK pengusaha-pengusaha. kan. Betul, Ini kan betul. artinya kejaksaan ini ingin melindungi kaum buruh. Iya, Karena betul. kan BPJS tenaga kerja itu haknya buruh loh. Saya seorang pramugara loh begini. Bukan ya kan. Merpati BUMN pramugara kok bisa tertarik gitu loh. Jadi Sebentar dulu. Kalau lihat Akang kan orangnya serius gitu. Ya, terus ya lebih banyak bercandanya gitu. Iya. Ternyata seorang pramugara. Oh, Saya nggak percaya. pramugara saya. Saya nggak yakin. Menutup meja kecil di hadapan Anda serta tidak merokok selama dalam penerbangan ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan, menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua, dengarkan seksama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Hai Sobat Adiaksa dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami program Duo DM. Saya Dedi. saya Momo. Sehat, bro. Sehat selalu kita. Program kita tetap di program BTS, Bincang tokoh santai. Santai. Ini udah episode yang ke-14 kalau nggak salah ya. Ke-14. Dan kali ini kita hadirkan lagi tokoh politik nasional juga. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri kan? Karena bukan, kalau berbicara beliau ini kita berbicara reformasi 98. Ya. Ya. Makanya Dan- bingung, beliau itu politisi atau aktivis? Kayaknya aktivis yang menjadi politisi. Ya sudah, kalau gitu nanti kita tanya beliau langsung aja dah Mas Ded ya. Yuk kita panggil Kang Ari Puyono. Yeay. Selamat datang Kang. Selamat datang, Podcast selamat siang, Kejaksaan. Mas Dedi, Mas Momo, sehat semua ya. Alhamdulillah. Siap Kang. Kang, kita dapat penghormatan ini. Kang bisa hadir di podcast kami. Sama-sama. Siap. Di tengah Terhormat. kesibukan beliau ya. Itu yang penting. Di samping beliau politisi juga pengusaha loh. Mo. Oh iya. Ya, jadi Kalau saya sih kan taunya di media, Heeh. ya kayak sih ada di baleho yang dulu rame kan itu aja sih. Oh yang ayam sambil buka baju itu. Panjang dada agak. Pokoknya buat sobat Adiaksa cluenya itulah. Pokoknya yang ada. Nah, nanti kita akan Ya, nanti kita bahas. akan coba obrol. Kita tanya ke beliau Iya, gitu kan. Bawa ayam ya. Karena Bawa ayam. Dan banyak juga loh rahasia yang sobat Adiaksa nggak tahu Oh, nih, iya. beliau itu sebetulnya apa sih? Kok bisa iya. pegang ayam, telanjang dada, di poster, banyak ya. Banyak. Kita tanya-tanya. Ya siap Kang. Akang tuh lahir di mana Kang? Saya itu lahirnya di sebuah desa di Purbalingga. Orang Jawa Barat Kang. Jawa Purbalingga Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah, Bokateja. perbatasan Jawa. Siap Kang. Desa Bokateja. Cuman umur 6 tahun saya dibawa ke Jakarta oleh ayah ibu saya. Oke. Cuma numpang lahir. Numpang besar Oh, sampai numpang numpang besar. Siap. Kang. gitu loh. Terus Kang, tahun 98 itu jadi tahun penting buat Akang kan. Ya. Bukan hanya penting buat Akang, sebenarnya buat bangsa Indonesia gitu kan. Perjalanan Perjalanan sejarah bangsa gitu. Iya. Akang bisa ceritain sih Kang, 98 di mata Akang seperti apa Kang? Ya, 98 itu merupakan perubahan besar ya bagi negara kita, terutama bagi sistem demokrasi kita ya. Artinya hari ini dinikmati oleh seluruh orang Indonesia ya. Bebas bicara. Bebas bicara. berpendapat. Bukan itu aja. Artinya putra daerah punya kesempatan untuk menjadi pemimpin di daerahnya. Berbeda kan kayak zaman sebelum 98 atau Orde Baru kan. Itu banyak putra-putra daerah yang sebenarnya memang punya kemampuan tidak tumbuh. Ya, artinya dengan adanya reformasi itu keterbukaan demokrasi lebih terbuka. Cuman demokrasi itu
ya harus tetap kita jaga. Artinya jangan demokrasi itu seenak-enaknya, semau-maunya, Kebablasan lah ya. menuduh orang. Ya, demokrasi itu harus teratur. Artinya ya bukan demokrasi yang katanya bebas, sebebas-bebasnya, enggak, harus ada aturannya. Hukum menjadi Panglima lah. panglimanya, Oke. gitu loh kan. Iya. Kayak kejaksaan kan, yang Betul. saat ini sangat confirm untuk memberantas korupsi kan. Nah, Ya kan? siap. Ya nggak? Loh, saya salut loh sama Kejaksaan Agung. Oke, loh. Kang, siap. Ya kan? Betul. Berapa banyak koruptor yang udah ditangkap besar-besar hari Betul, ini. betul. Ya kan? Ya itulah demokrasi Siap. yang harus panglimanya itu ya hukum. Siap. Aturan harus ditegakkan gitu loh. Bukan demokrasi semau-maunya gitu loh. Kang, 98 itu Ya. ada banyak kejadian-kejadian yang menurut saya menjadi momentum untuk perubahan bangsa. Ya. Lah, posisi Akang waktu itu sebagai apa nggak 98 Kang? Pekerja di Merpati Merpati. dan juga mahasiswa. Lah itu kan Merpati itu kan BUMN, Kak. Sebagai apa Kang di Merpati Kang? Saya seorang pramugara loh begini. Bukan ya kan. Merpati BUMN pramugara kok bisa tertarik gitu loh. Jadi Sebentar dulu. Kalau lihat Akang kan orangnya serius gitu. Ya, Ngomong cepat, humanis, humanis, gitu. Humanis iya. terus ya lebih banyak bercandanya gitu. Iya. Ternyata seorang pramugara. Oh, Saya nggak percaya. pramugara saya. Saya nggak yakin. Coba Akang kalau Apa? apa namanya? Ya itu kalau yang di pesawat-pesawat itu. Iya, kan? Selamat datang Selamat di penerbangan. datang. Announcement. Announcement. kepada Coba. penumpang. Iya, Yes, coba. coba. Aduh, itu mah udah mendarah daging. bohong banget. Benar. Saya coba ya. Coba. Benar. Iya, Oke, lihat ya. Iya, Iya. gitu. Sobat Adiaksa nih, rahasia nih Tenang pribadi ya. beliau nih. Ayo. Selamat siang para penumpang yang terhormat. Di sini pimpinan awak kabin Anda, Arif Poyono berbicara. Selamat datang dalam pesawat Merpati Boeing 737 seri 400 dengan nomor penerbangan MZ505 dengan tujuan Pontianak. Penerbangan ini dipimpin oleh Kapten Dedi dan penerbangan menuju Pontianak akan kita tempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam dan 5 menit dengan ketinggian jelajah 33.000 kaki di atas permukaan laut. Untuk mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, menutup meja kecil di hadapan Anda, serta tidak merokok selama dalam penerbangan ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan. Benar. Asli ternyata. Masih hatam beliau. Loh, saya ini announcer terbaik loh di Merpati dulu. Oh, gitu ya? Tahun berapa itu, Bang? Kang? Aku mulai terbang itu di awal 90 karena pelatihannya kan 89. 90. 90 sampai ke 2014. 14 Kerja di Merpati. Oke. Ya, tapi sejak tak reformasi saya udah jarang terbang. Terakhir saya terbang tuh di tahun 2000. Oke. Karena Akang aktif di. Karena hanya untuk memaintain license saya. Oke. Ya, jadi Oke. saya ya. terbang hanya sekali-sekali. Kalau dulu dari tahun 90 sampai 97 tuh saya udah terbang kemana-mana seluruh Indonesia kali. Wih, Udah saya luar terbang. biasa. Ya kan? Luar biasa. Nah, pada waktu itu saya terbang, saya juga sembari kuliah. Waktu itu saya kuliah di Jayabaya. Wah, Nah. itu banyak tokoh aktivis di sana loh. Iya. Bener nggak itu, Kang? Aktivis. Oh, berarti ini yang bikin itu bukan karena pramugaranya jadi aktivis. Bukan. Karena Nah. mahasiswa Jayabaya. Di mahasiswa Jayabayanya itulah saya mulai bersentuhan dengan yang namanya politik. Saya kuliah di Jayabaya itu kan mulainya tahun 92. Setelah saya pulang dari tugas di Papua. Oke. Ya kan? Karena saya ingin mengupgrade diri saya. Jadi dulu kalau masuk pramugara tuh cukup SMA aja. Iya. Nggak perlu pakai kuliahan. Cuman saya ingin mengupgrade, saya kuliah lagi. Tapi walaupun saya menyelesaikan sarjana saya nggak pernah mau jadi pejabat di Merpati. Ya mungkin memang nggak dipilih ya. Memang saya cocoknya jadi pramugara gitu loh. Ya Tapi kan Abang akhirnya pegang serikat pekerja kan, Bang? Nah, jadi begini, begitu reformasi, ya kan, saya membidanilah berdirinya Serikat Karyawan Merpati. Oke. Saya menjadi salah satu pengurus dan waktu itu membubarkanlah Korpri. Jadi Serikat Karyawan Merpati itu Awalnya masuk Korpri kan itu mereka. dulu semua Korpri. Oke. Oh, iya. Semua dulu iya. pegawai BUMN, pegawai Betul, kejaksaan, pegawai negeri itu semua Korpri. Korpri. Nah, bubarlah Korpri di Merpati, berdirilah namanya Serikat
karyawan, ya kan. Saya waktu itu belum jadi ketua umum. Oke. Nah, selang berapa tahun kemudian saya menjadi ketua umumnya Serikat Karyawan Merpati. Oke. Nah, setelah 2005 saya menjadi ketua federasinya Serikat Seluruh BUMN. Luar biasa. Jadi ya udah nggak ada kesempatan terbang lagi. Betul. Iya, akhirnya makin memperdalam ke bidang politik kan, Bang. Ya, di situ lah. Yang menarik bagi saya, Bang, Ya. Abang dulu kan termasuk tokoh reformasi yang artinya bersama-sama Ya. Budiman Sujatmiko, Ya, angkatan 98 lah itu Ya. kan. Terus kemudian mungkin Fadlizon Ya. gitu kan. Lah, terus kemudian siapa lagi? Yang kemarin bintang tamu kita, Pak Andi Arief, Andi Arief, Pak Fahri Hamzah, Hamzah. ya, Fahri Hamzah. Iya. Gitu. Iya. Nah, terus kemudian tiba-tiba Abang masuknya ke dunia politik, masuknya lewat pintu partai politik Gerindra. Bukan. Bukan, Bang. Bukan. Dulu saya itu di PRD, Oh, PRD. Partai Rakyat Demokratik. Oh iya. Jadi saya Yang agak ke kiri-kirian itu waktu itu, Bang. Iya, yang banyak jatuh korban. Iya, Kiri benar apa kan? emang kiri banget kan? Yang aktivisnya banyak diculik. Iya. Ya kan? Udah mulai kering-kering sedap Iya kan? kan? Iya, iya, iya. Culik itu siap. Ya kan? Benar, Nah, benar, Bang. saya masuklah di diskusi-diskusi di Partai Rakyat Demokratik itu. Ya kan? Jadi sebelum Budiman tertangkap lah ya. Nah, waktu itu kan Budiman tertangkap 27 Juli. Ya kan. Nah, banyak kawan-kawan PRD yang diculik, dimatiin, dibunuh ya entah kemana sampai sekarang ya. Artinya ya semoga mereka udah damai lah disulitkan. Amin. Nah, itu sampai sekarang kan memang menjadi persoalan penculikan itu. Belum bisa terungkap siapa dalangnya, siapa pelakunya kan. Nah, ini memang menjadi PR besar gitu kan. Artinya penculikan yang dulu misalnya berhubungan dengan Prabowo, ya kan, yang ternyata akhirnya saya bisa berpolitik dengan dia. Ya itulah politik, ya kan, itulah politik. Untuk Tidak ada kebaikan lawan bangsa abadi, lah ya. tidak ada lawan abadi, tidak ada musuh abadi. Bersama-sama berkomitmen membangun bangsa kan Nah, gitu, Bang. iya. Dan Karena sekarang beliau juga Gerindra sempat jadi partai yang besar kan gitu. wakil ketua umum ya, Bang. Iya, saya wakil ketua umum, tapi sekarang udah enggak, Oke. udah jadi warga biasa. Tapi kan masih di Gerindra kan, Bang? Masih anggota aja. Anggota, Bang. Anggota aja. Ada rencana mau nyebrang partai nggak, Bang? Belum. Belum. Belum ada. Siap, Bang. Aduh, Mas Ded ini pertanyaannya kok Saya pengen jadi orang biasa aja. Orang Nah, biasa ya, Pak, itu. ya. Siap, Kalau siap. tokoh yang sejati itu begitu, selalu Iya, bilangnya Bang. saya orang biasa. Iya, Bukan, Gitu. saya ingin jadi orang biasa dan ingin kembali menjadi biasa saja. Biasa saja. Tapi kan tetap Akang itu selalu ditunggu-tunggu kritikannya, celetikannya. Betul. Nah. Kok mengena kan? Kalau lihat style beliau itu kan lugas. Iya. Kalau bahasa saya itu kalau berstatement selalu lugas. Apa adanya gitu loh. Dan nggak disangka yang di media keras itu kok supel gitu kan? Ah, Makanya gimana mau menjadi orang yang biasa saja gitu loh, jadi Kang? gini, saya ingin biasa saja, ingin bersama rakyat. Masyarakat membela yang benar, terutama kaum buruh ya, karena saya dari Tetap komitmennya ya. buruh ya. Jadi saya ingin memimpikan tuh buruh hidup dengan sejahtera nantinya gitu. Nah, untuk kondisi sekarang gimana, Bang, buruh? Bang? Ya sekarang sudah mulai bagus ya. Ya artinya ya karena adalah perbaikan tapi belum sesuai dengan impian kaum buruh. Gitu Oke. kan. Nah, ini yang terus harus diperjuangkan. Tetapi kan buruh juga tidak bisa memikirkan dirinya sendiri untuk maju. Artinya kan pengusaha dan perusahaan juga harus maju karena mereka yang menggaji. Jadi bagaimana dua grup ini bisa bersatu untuk bagaimana membangun ekonomi. Iya. Iya. Kadang kalau umpama berbicara tentang kesejahteraan buruh, memang variabel terpenting itu pengusahanya juga lah, Bang ya. Oh iya, tapi pengusahanya juga harus kita lindungi. Iya. Ya, Jangan kan, seenaknya artinya- juga buruh kan, Bang? Buruh juga nggak boleh seenaknya, gitu kan. Kalau kerja ya yang rajin, kerja yang benar, gitu kan. Jangan curi, ya kan. Oke. Kerja sesuai Iya, waktu, iya, targetnya bagus, kan. Iya. Otomatis nggak ada lah pengusaha atau perusahaan yang menginginkan buruhnya susah. Karena kalau buruhnya maju sejahtera kan itu ukuran perusahaan yang maju. Abang masih aktif untuk membela kepentingan buruh, Bang, sampai sekarang? Masih sampai hari ini saya masih menjadi ketua umumnya Federasi Serikat Pekerja. Nggak ada yang mau ganti. Tapi kan tujuannya ya bukan hanya demo ke perusahaan aja, untuk kebajuan semuanya, Pak ya. Iya. Enggak, Jadi ini buruhnya aku maju, penasaran jadinya. perusahaannya maju. Ya gimana? Jadi pas hari buruh internasional, Abang pasti masih sering diteleponin. Oh sering, pasti. Jangan. Gitu.
demo nggak besok kan? Pasti. Itu yang dikhawatirkan warga Jakarta terutama kan. Ya misalnya May kayak Day kemarin gitu. tuh undang-undang Ciptaker kan. Betul. Nah, saya adalah orang yang mendukung undang-undang Ciptaker karena undang-undang Ciptaker itu ke depan itu memang akan memberikan kebaikan bagi masyarakat Indonesia, ya terutama bagi buruh ya, di mana ada perubahan yang signifikan ya. Tapi perubahan itu juga harus ditepati oleh kaum pengusaha gitu. Iya. Dua-duanya Dua-duanya ya kan? lah. Nah, jadi undang-undang Ciptaker yang dihasilkan oleh pemerintahnya Jokowi, saya pikir ini undang-undang yang bisa membuat nanti ekonomi Indonesia lebih baik, artinya lebih bisa membuka investasi lebih besar, dan akhirnya banyak masyarakat yang bisa bekerja. Bang, Ya, tapi kan juga ada serikat buruh yang nggak mendukung undang-undang Cipta Kerja juga kan, Bang? itu biasa lah ya, Biasa dalam ya, itu pro kontra lah ya. Tapi kan Dinamikanya. teman-teman serikat buruh misalnya KSPI atau itu kan menjalankan penolakannya melalui jalur hukum. Artinya mereka melakukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi kan. Artinya wajar saja, itulah demokrasi. Iya, Ya kan berbeda misalnya Orde Baru bisa mati itu kalau begitu kan. Gitu ya. Ya kan kalau sekarang kan sudah demokrasi, sudah terbuka, diberi jalannya untuk memperjuangkan lewat hukum ya lewat jalur judicial review itu yang Bang, paling benar. Teman-teman jadi Kang jadi Bang gitu. Gitu lah. Nggak apa-apa lah. Karena terbawa suasana kita itu. Nggak apa-apa. Jadi gini Kang, kalau kita bicara tentang teman-teman yang dari PRD, sekarang itu nyebar di partai politik Semua ada. Ada ya semua Ada ya. semua. Di semua lini. Semua Artinya ada. teman-teman PRD membuka diri lah ya untuk Iya benar. Apa? Tapi PRD juga sekarang membuat sebuah partai baru, yang namanya Partai Prima, Partai Rakyat Indonesia Makmur. Ya mudah-mudahan partai ini nantinya oleh kawan-kawan di PRD, saya tidak termasuk di situ ya. Nggak Artinya termasuk, bisa ikut kontestan si pemilu 2024. Nah, jadi kawan-kawan PRD itu memang banyak menyebar. Ada yang di Golkar, ada yang di PDI, ada yang di Gerindra, ada yang di PKB, di mana-mana. ada ya Bang ya. Oke, siap. Cuma ini kembali ke buruh ini kan. Iya. Dia konsisten lah di buruh ya Kang ya. Tapi itu termasuk buruh-buruh kita yang di luar negeri gitu. Nah, ini yang masih ada kekurangan adalah perlindungan buruh-buruh di luar negeri. Ya. Kalau di Indonesia sih perburuhan udah mulai bagus ya. Juga kan biasanya suka ada kasus-kasus lah ya antara pengusaha dan buruh. Terus kadang-kadang ada misalnya, ini contoh nih ya. Waktu buruh aksi demo besar kan, ditangkepin kan, sidangan. Tapi Kejaksaan Agung dalam hal ini ya sangat humanis sekali. Ya, mereka tidak mau misalnya menahan buruh itu kan seharusnya bisa kan. Betul. Atau misalnya sebelum diperiksa sidang itu ditahan kan. Iya, karena ada Ternyata kewenangan. Kejaksaan Agung itu sangat humanis. Kepolisian juga humanis ya, karena kan permasalahannya masalah demonstrasi, buruh menuntut haknya. Betul. Ya artinya waktu itu teman-teman nggak ada yang ditahan sama Kejaksaan Agung. Sidang-sidang yang akhirnya bisa bebas gitu kan. Tapi kan lewat hukum sebenarnya. Proses hukum harus tetap berjalan. Artinya Kejaksaan ini juga mengerti gitu loh tentang bagaimana memanusiakan buruh. Tapi mungkin kita sadar betul bahwa buruh itu jadi kekuatan politik sih. Iya. Karena kalau buruh bersatu tuh luar biasa. Jumlahnya. Jumlahnya mungkin. Termasuk Partai Abang kan juga banyak sekali pendukungnya dari kaum buruh kan Bang ya. Ya terus terang kaum buruh yang di Partai Gerindra itu saya yang mengajak. Oh, oke Bang. Cuman sekarang hari ini buruh membuat partai, namanya Partai Buruh. Oke. Partai Buruh hidup lagi. Sekarang ini dipimpin oleh kawan saya, Said Iqbal. Ya mudah-mudahan Partai Buruh juga bisa eksis ya kan, sebagai tempat perjuangan kaum buruh. Dia jadi penasaran. Emang jumlah buruh tuh yang terdaftar ada berapa juta tuh? Banyak. Kalau di serikat itu paling cuma 10 jutaan ya. 10 juta. Cuman kalau buruh di Indonesia itu mungkin hampir 80 jutaan ya. 80 juta ya. Formal dan informal. Itu berapa persen itu kalau itu jadi berapa anggota dewan itu kalau emang bisa? Banyak banget berarti itu kan. Banyak. Cuman kan menyatukan kaum buruh itu nggak mudah. Susah, betul. Karena dua-duanya kadang kaum buruh itu berbeda juga di dalam perjuangannya gitu. Jadi tidak selalu dengan mudah. Berbeda misalnya di luar negeri partai buruhnya sudah eksis gitu kan. Jadi tinggal bagaimana nanti
yang katanya berdiri nih Partai Buruh bisa mengayomi kaum buruh, itu aja. Itulah dinamika yang selalu ada ya. Gitu loh. Tadi kan menarik nih Mas Det. Beliau udah menyinggung-nyinggung tentang instansi kita nih kan. Nah sekarang ini gimana sih Bang? Tentang instansi kita ini, kinerjanya mungkin di mata Abang sebagai aktivis, di mata Akang sebagai politisi gitu loh. Saat inilah. Jadi begini, kalau saya mau kasih jempol tuh 10 jempol. 10 10 jempol gitu kan, bukan 1 jempol. Kenapa? Ya, saya ini adalah orang yang sangat konsisten di dalam memperjuangkan sebuah good governance dan clean governance. Ya, artinya saya menginginkan itu korupsi tidak ada. Ya. Meskipun itu susah loh Bang ya. Ya susah, tetapi saya melihat institusi kejaksaan hari ini ya, hari ini luar biasa sekali dalam melakukan pemberantasan korupsi. Ya, Oke, Bang. artinya yang kakap-kakap ini pada ditangkepin loh, tanpa pandang bulu. Tapi kita juga digoyang-goyang Bang. Ya biasalah kalau lagi begitu kan pasti koruptor baik. Iya Ya betul, kan, betul. pasti kan si koruptor ini membalas bagaimana nih mendelegitimasi yang namanya institusi kejaksaan. Betul. Ya kan, supaya tidak fokus melakukan pemberantasan korupsi. Betul. Terus terang saya sangat bangga ya hari ini dengan institusi Kejaksaan Agung ya. Kejaksaan dalam hal ini ya, luar biasa di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Nah, ini kan bentuk daripada sebuah kinerja kawan-kawan di Kejaksaan Agung yang memang Jadi Sabang komit. sampai Merauke Bang. Nah, ini nggak lepas dari kepalanya. Iya siap Bang. Ya kan, bagaimana kepalanya kan, dan Siap. tidak lepas juga dari presidennya. Iya. Ya kan, betul, artinya saya melihat di sini dalam hal ini ya pimpinan Kejaksaan Agung ya mengerti visi dan misi dari Kang Mas Jokowi untuk menciptakan Siap. clean government. Clean Betul, government. Ya kan, nah itu kan yang keinginannya Jokowi. Ya, Saya nggak betul. yakin kalau Pak Jokowi sendiri tidak mendukung, gitu kan. Artinya Pak Jokowi juga sangat mendukung Kejaksaan Agung untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ya, tapi di sisi lain memang Kejaksaan Agung yang tadi saya bilang humanis juga kalau dengan urusan buruh gitu loh. Ya kan, karena kan sama-sama pekerja mungkin kan. Betul. Ya kan, waktu itu kawan-kawan saya nggak ditahan gitu Ya, loh, di Kejaksaan gitu loh kan. Mudah-mudahan kita berkomitmen terus lah gitu. Nah seperti iyalah itu. kalau buruh Amin. kan pasti persoalannya persoalan gaji, sebutan. tuntutan Ya, kan yang tuntutan, waktu itu saya ketemu juga dengan pejabat-pejabat kejaksaan, enggak lah Rip, nggak ditahan gitu kan, cuman diadu, ya mudah-mudahan bebas gitu Ya, kan. siap. Sekarang bagaimana peran buruh terhadap suksesnya program BPJS Bang? BPJS sih belum sukses ya. Belum sukses ya Bang ya? Belum sukses Kalau ya. di kalangan Artinya buruh belum memberikan manfaat bagi kaum buruh ya. Artinya Kenapa masih, bisa gitu Bang? ya masih banyak juga kan pengusaha yang nggak mau bayar BPJS. Oh iya benar kalau Ya itu. kan, artinya kan akhirnya buruhnya nggak dapat manfaat dari BPJS. Tapi BPJS sudah memanfaatkan tenaga jaksa pengacara negara loh Bang untuk nagih perusahaan-perusahaan yang nggak bayar itu. itu Bang. paling bagus Iya, ya kan, betul, artinya kejaksaan concern ya kan dengan perlindungan dan kesejahteraannya kaum buruh. Betul, Nah ini yang kita inginkan gitu kan. Betul. Ya itulah, hari ini kan memang kejaksaan itu kalau boleh dibilang kinerjanya sangat bagus, sangat bagus, istimewa ya, baik dalam hal pemberantasan korupsi atau yang tadi membantu menagihkan iuran BPJS Untuk TK pengusaha-pengusaha. kan. Betul, Ini kan betul. artinya kejaksaan ini ingin melindungi kaum buruh, Iya, karena betul. kan BPJS tenaga kerja itu haknya buruh loh, Iya betul. ya kan, Betul. hak buruh yang harus diberikan oleh pengusaha. Jangan sampai buruh sakit nggak Nah, bisa. jangan sampai nanti buruhnya misalnya kecelakaan Betul. atau buruhnya pensiun nggak ada Betul, duitnya kan. Nah, Iya, ini iya, salah satu program ya. Artinya memang ya bagus ya artinya gitu. Bang, kalau kita kembali lagi ke cerita yang menarik di diri Abang nih. Apa tuh? Abang ini kan termasuk anak kesayangannya Pak Prabowo nih. Bukan kesayangan, kawannya beliau. Oh kawan. Berarti kawan kesayangan. Ya kan? Ya kalau saya lihat Pak Prabowo itu kan memang, saya melihat Pak Prabowo ya, dia itu ya kadang sebagai orang tua saya, Iya. kadang sebagai kawan saya, Iya. kadang juga sebagai lawan debat saya. Sampai sekarang Bang? Sampai sekarang. Jadi saya tuh kalau ngomong sama dia ya, kalau benar ya saya bilang benar, salah ya saya bilang salah.
Tapi beliau sangat mengerti gitu loh. Dan dia mau menerima gitu loh. Oh, itu hebatnya beliau ya. Jadi nggak benar kalau bilang Pak Prabowo misalnya nggak mau diajak ngomong, enggak lah. Dia orang yang sangat humble, ya. Dia orang yang sangat punya nasionalis tinggi, ya. Dia orang yang cinta damai. Oh gitu ya Bang ya. Dia itu seperti itu gitu loh. Siap Bang. Jadi bukan kata orang pemarah, bukan ya, kalau orang salah dimarahin ya wajar kan. Tapi kalau saya kan nggak pernah salah, jadi nggak pernah dimarahin sama dia. Bebas. Apa namanya, nggak punya beban. Nggak punya beban, Iya, betul. Jadi kalau salah ya wajar dia marah kan. Manusia kan marah wajar kan, ada beda-bedanya kan gitu. Bang, kalau jadi wakil ketua umum terus tiba-tiba jadi anggota biasa, nggak ada perbedaan Bang? Nggak ada lah, orang saya mah biasa-biasa aja Mas. Bagi saya kan juga biasa jabatan begitu. Kan lebih tinggi saya ketua umum federasi. Oke, iya nggak? Betul. Yang anggotanya jelas gitu loh. Iya. Kalau parpol kan belum tentu anggotanya jelas, paling pengurus-pengurus doang. Iya. Nah, kalau serikat buruh itu kan anggotanya jelas, bayar iuran. Nah, kalau anggota partai politik kan nggak ada bayaran iuran. Betul. Paling anggotanya pengurus di DPC, pengurus di DPD, pengurus di kecamatan, ya kan? Nah, kalau serikat buruh kan bayar iuran. Kalau anggota parpol kan nggak iuran. Misalnya Mas jadi anggota Partai Golkar, bayar iuran kan enggak? Iya betul. Benar. Identitasnya pun belum tentu identitas sendiri. Kalau buruh jelas. Iya. Ya kan, buruh ini misalnya kerja di Bank Mandiri, buruh ini kerja di Bank BNI, bayar iuran sebagai serikat karyawan, dipotong gaji, jelas. Kang, berapa sih anggotanya Kang di serikat buruh Bang? Ada sekarang mungkin ya sekitar 500 ribuan. 500.000. Satu suara itu. Enggak kan, tapi nyebar. Oh, nyebar ya, Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya, 500.000. Seluruh Indonesia gitu kan. Siap. Ya kan, jadi kan kalau buruh tuh jelas, organisasi yang paling jelas itu ya organisasi buruh. Bayar iuran ya kan, anggotanya jelas ya kan. Iya, kan. Badan hukumnya jelas, ada undang-undangnya. Kalau parpol belum tentu anggotanya bayar. Kang, tapi sebagai nahkoda salah satu wadah buruh yang cukup besar, pertanyaan saya Kang, pasti banyak partai yang iming-iming Akang untuk gabung. Banyak gitu kan. Cuman kan sampai hari ini saya belum memutuskan untuk masuk partai lagi gitu. Saya ingin menjadi orang biasa. Orang biasa. Rakyat biasa gitu loh. Saya hanya ingin mau mengurusi buruh, petani, nelayan. Kan seperti saya omong bahwa saya akan kembali lagi ke habitat saya. Sebagai kawan dekat dari Pak Prabowo, dengan Akang memilih untuk menjadi orang biasa. Ya. Beliau keberatan nggak? Atau mungkin beliau ada kekecewaan tertentu ke Akang? Saya rasa dia mengerti ya apa yang saya ambil jalannya. Ya kan? Karena wakil ketua umum loh Kang, itu jabatan nggak main-main loh. Minimal kok biasanya yang di atas panggung, kok sekarang di belakang layar. Iya, Kan itu gimana itu kok? Lah dari dulu kan memang saya itu ketua umum Serikat Pekerja. Gitu kan. Cuman Pak Prabowo itu memberikan jabatan waketum di Gerindra itu juga ngurusin serikat buruh. Oh gitu kan bagian perburuhan kan. Jadi kan nggak ada bedanya saya di Gerindra sama saya di ketua umum Serikat Pekerja. Artinya ya lebih baik saya hari ini mengurus atau membantu atau menjadi pelayannya buruh. Lebih fokus ya, tidak terikat Lebih dengan fokus, partai. tidak terikat dengan partai gitu loh. Iya. Jadi semua saya bisa lakukan gitu loh. Ya pasti kan kalau kadang kan buruh begini tahu-tahu ada kepentingan dari orang parpol, nggak bisa saya. Nah kalau sekarang kan saya bebas. Betul. Saya lebih bisa mendekati teman-teman buruh. Kalau dulu kan, waduh ini pasti suruh Gerindra nih. Nah kalau sekarang kan saya bukan Gerindra lagi gitu kan. Artinya saya lah bagian dari kamu. Saya dulu mencoba ke Gerindra memang untuk memperjuangkan kamu juga gitu. Tapi karena kalian melihatnya lebih banyak penolakan, ya kan, dianggap berpolitik, ya sudah saya mendingan menjadi orang biasa. Nah kebetulan kan udah nggak diangkat lagi sama Prabowo, ya udah kebetulan kan. Oh gitu kan ya? Ya kalau nggak itu saya juga nggak mau kok jadi pengurus. Saya minum ya Mas. Siap kan. Aduh. Alhamdulillah. Jadi Kang, kegiatan bisnisnya apa Kang sekarang Kang?
Saya itu pekerja di perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, Kang. Siap. Ya, jadi saya itu bekerja di kelapa sawit. Nah, mengenai jabatan saya sebagai Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, kenapa masih di BUMN? Ya karena memang saya belum diganti gitu loh. Di dalam anggaran dasarnya kan saya pensiunan. ADRT-nya Pensiunan belum, itu iya, masih Oh, masih boleh punya memegang. punya hak, betul. Ya kan? Artinya ya mungkin nanti mudah-mudahan ada kongres saya diganti lah gitu kan. Cuma gini Kang, sekarang kan kalau Akang fokus, Ya. kalau emang bekerja ya bekerja untuk menghasilkan diri dan keluarga gitu kan. Ya. Kok dari tahun 98 membela buruh gitu kan, Ya. motivasinya apa sih? Apa sih yang didapatkan? Apa kepuasan batin? Jadi begini ya, saya mau cerita dulu kecil ya, Siap. umur saya masih SMP kelas 3 ya. Saya itu pekerja loh, saya udah jadi pekerja di pelabuhan. Cuman jadi kuli angkut, Rahasia lagi nih. kuli panggul. Pelabuhan mana Kang? Pelabuhan Tanjung Priok. Anak Priok ternyata. Pelabuhan Tanjung Priok. Terus. Tanjung Priok udah menghasilkan wapres loh. Pak Maruf Amin Iya, itu betul. tetangga saya loh. Iya, Oh betul. iya Ya kan? betul. Komisi 3 Siapa ya? Pak Saroni. Saroni. Oh, kalau Saroni itu anak Sampur. Anak Oh, campur. apa tuh bedanya? Anak Priok bagian Sampur. Oh kan. gitu, ada bagian-bagiannya itu. Enggak, anak Gang Sampur, daerah Oh, Sampur. ada gara-gara daerahnya daerah Gang pelabuhan Sampur. juga, gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, anak Tanjung Priok tuh banyak yang udah jadi pemberontaknya juga ada dulu Amir Biki kan. Betul. Oh, iya, betul. Iya. Ya kan? Oke, terus kembali ke Nah, 3 saya SMP. kerja nih, ya Ya. kan, di pelabuhan, ya kan, ngarung-ngarungin beras, ngarung-ngarungin kedelai, jagung, itu di palka kapal. Di Palka kapal, Ya iya, kan? iya. Nah, gajinya itu banyak dipotong Sama mandor. sama mandor, sama preman. Oh iya, iya. Trio terkenal ya. Ya kan? Terus, Nah, jadi dulu cerita ya, saya itu pertama kali kerja di pelabuhan, ya, saya itu heran, gajinya itu kan 1.000 satu hari apa 1.500, saya lupa, Iya. 1.500. Bayarnya kan mingguan 6 hari. Berarti berapa? 9.000 kan? 9.000. Nah, itu saya cuman dapat gaji 5.000. Aduh, dipotongnya hampir Jadi setengah. potong mandor, Mm-mm. potong preman. Ya kan, waktu itu tuh saya sampai bertanya sama mandor saya, kok saya gajinya 5.000, katanya 1.500. 1.500 per hari. Berarti kan 9.000. Iya, 2.000 dipotong saya, 2.000 dipotong preman. Loh, kok preman dapat? Mm-mm. Ya kan? Kok enak, dia nggak kerja, nggak keluar keringat, Iya, dapat duit. 2.000. Udah jangan tanya apa-apa, Arif, katanya. Nanti kamu dipukulin preman itu. Lah, saya samperin lah preman itu. Bener, saya dipukulin. 3 SMP tuh. SMA kelas 1. Oh, kelas apa? Ya kan? Dipukulin preman Tanjung Priok terus. Iya. Lah, terus saya pulang ke rumah, saya pukulin balik dia. Saya panggil temennya. Gitu loh. Jadi saya pukulin lagi tuh preman pelabuhan itu. Nah, Ya kan, sampai akhirnya ya mereka takut, ya kan. Mereka nggak berani lagi ambil duitnya buruh. Disitulah saya akhirnya jadi preman, jadi penggantinya preman gitu loh kan. Kelas 1 SMA loh, Mas. jangan-jangan ganti motong gajinya orang. Enggak, saya tetap kerja. Tetap ya kan. kerja. Nah, Waktu itu itulah kan tahu cikal sendiri lah bakal. Tanjung Priok keras ya. Iya. Saya tuh dipukulin loh dulu loh sama preman itu gara-gara saya meminta duit hak saya. Dia nggak kerja kan. Nah, begitu saya dipukulin, saya pulang ke rumah, Mm-mm. ya kan, saya pukulin balik dia bersama teman-teman saya. Oh gitu. Ya kan? Kelas 1 SMA sudah punya geng. Geng. Iya, saya balik, saya pukulin lagi dia gitu kan. Sampai akhirnya mereka kapok, nggak berani ambil lagi. Dari situlah saya mulai mencintai buruh gitu. Disitulah saya mengerti betapa kaum buruh itu tertindas gitu. Saya terharu itu loh Kang. Berarti kelas 1 SMA berarti Akang sudah menyelamatkan berapa buruh saat itu kan yang dipotong preman itu. Banyak dulu, ya kan. Jadi waktu itu saya juga hancur dipukulin pertama-tamanya gitu kan. Karena saking saya udah dulu itu nekat, ya Iya. kan. Ada, saya bilang udah susah kok saya dipukulin kan. Saya pulang, ya kan, bawa teman, saya pukulin lagi mereka semua. Sejak itu hanya tidak ada pemotongan untuk preman itu. Sejak itu nggak ada, mereka takut. Seluruh buruh yang ada di situ. Seluruh buruh, Luar gitu loh. biasa. Saya pukulin itu. Kelas 1 SMA. Saya pukulin bener. Kang sebagai Maaf aktif- ya, waktu itu saya malah mukulinnya pakai sajam loh. Waduh. Pada mereka itu. Oh, aduh. Undang-undang anak, perlindungan anak. Bener gitu loh, bener. Saya itu
karena saya dipukulin, diinjek-injek gitu loh. Sedangkan orang tua saya tuh nggak pernah mukulin saya begitu gitu kan. Ya perasaan ya udahlah mati lah ya. Saya bawa sajam waktu itu. Saya pukulin lagi mereka pakai sajam itu gitu. Nah karena itulah saya jadinya mereka pada nggak berani gitu loh. Kang, Coba di podcast kejaksaan lah ini rahasia-rahasia terbuka. Terima kasih Kang. Nggak apa-apa kalau dulu mukulin preman nggak ditangkap. Kan dulu Kang. Kan dulu waktu saya masih kecil. Dulu ada Petrus juga kan. Gitu loh. Kang, 98 kan pasti menyisakan juga kenangan-kenangan yang manis itu. Termasuk manisnya itu dicari-cari teman-teman Intel pasti kan waktu itu. Oh banyak Mas. Dulu waktu saya di zaman mahasiswa aja saya nggak tahu ada Intel itu di samping saya. Gitu. Kenapa ceritain dong Kang? Jadi ya pokoknya saya nggak mau nyebut Iya, namanya. Jangan. Jadi dia itu mengaku sebagai pedagang mobil di Jayabaya. Siap. Lihat tiap hari kerjanya main judi sama saya. Terus Karena kan teman-teman kuliah saya itu kebetulan tuh tukang main judi gitu kan di kampus gitu, main QQ gitu kan. Jadi dia nongkrong di situ, dia mengaku sebagai pedagang mobil. Oke. Nah setelah reformasi, saya lah ini mah bukan pedagang mobil, aku bilang ternyata dia itu T gitu kan, ya kan? Padahal semua perencanaan kegiatan itu Dia ngerti, pantesan bocor terus. Ternyata tuh dia gitu loh di situ, ya kan? luar biasa. Hebatnya Ya kan? Berarti itu Intel sejati itu. Itu Nggak keren, sejati, jadi itu saya keren. nggak tahu gitu loh kan. Betul. Sekelas aktif. Nggak tahu, jadi Tipis begitu saya begitu aja. sama ketemu gitu kan, ketemu lagi lah sama dia kira-kira tahun 2004. Dia bilang, kamu kenal nggak Rip sama saya? Saya pandang, loh ini kan Bang itu yang tukang itu Tukang kan. mobil 6 tahun yang lalu baru 6 tahun yang lalu. 6 tahun kemudian berarti 6 tahun baru ketahuan kemudian gitu. Luar biasa. Gitu, jadi pantesan bocor terus rapat-rapat gitu kan. Tapi ada luar biasanya lah ya, hanya cuma membocorkan kegiatan ya Bang ya, tidak Iya. sampai ke Tidak melakukan pembunuhan gitu terhadap pembunuhan. atau penculikan gitu kan. Atau mungkin nasib Ngeri-ngeri yang sedap baik. loh, kayak ngomong di sini tuh pembunuhan, Nah, itu penculikan. dia. Kelas 1 SMA gebukin, aduh. Enggak, kalau ngegebukin itu keterpaksaan. Oh, ya, gitu. kalau itu karena Iya. teraniaya ya. teraniaya, jadi saya berani gitu loh. Padahal saya takut gitu loh. Kang, Ya, kembali lagi kita ngomong tentang kejaksaan Kang. ya, Sebagai masyarakat, ya. apa harapan Akang terhadap Ya, ke kejaksaan? depannya biar komitmen Ya, dan- saya rasa kejaksaan harus terus ya, seperti pimpinan yang sekarang ya. Konsisten. Terus konsisten, komit, istiqomah ya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Walaupun memang tantangannya berat. Ya, akhirnya biasanya ya yang saya tahu di dunia ginian ya. Itu para koruptor tuh nggak mau tinggal diam. Ada yang ingin misalnya gimana nih supaya diganti gitu kan pimpinannya, karena kebijaksanaannya nggak bagus Mengerikan, terhadap ya. koruptor, mengerikan, main tangkap terus yang gede-gede ditangkap. Betul. Dengan uang mereka misalnya membayar LSM, ya kan, membayar organisasi atau toko atau influencer untuk mendelegitimasi kejaksaan. Ya seperti sekarang ini, gitu kan. Terus saja Kejaksaan Agung diterpa isu-isu yang Kadang nggak apple to apple kan? bukan diterpa isu yang bukan apa yang menjadi objeknya gitu, Iya. macam-macam Betul, gitu kan. Supaya apa? Ya melemahkan Kejaksaan Agung. Tapi saya yakin Kejaksaan Agung tidak akan lemah dengan begitu, malah akan Betul. getol Iya. nangkepin para koruptor. Ya gitu makin kan. minimal kalau pedang kan semakin ditempa kan semakin tajam. Pokoknya dan semakin beginilah, kuat. saya mendukung Kejaksaan Agung. Amin. Nggak usah takut dalam pemberantasan korupsi, koruptor fight back, dan saya tahu siapa-siapa saja Yang bermain. yang bermain. Ya kan? Artinya nanti saya juga akan balas mereka gitu loh. Ingat, beliau kemarin diinteli, sekarang dia intel. Enggak lah, bukan Intel. Saya kan banyak teman, Oh, banyak saya bisa teman. tanya kan. tapi abang tahu ya siapa orang-orangnya? Saya tahu siapa-siapa yang biayain supaya ini Kejaksaan Agung itu jadi jelek gitu, ya kan, akhirnya nggak fokus lagi memberantas korupsi. Insya ya Allah kan? kita nggak Tapi akan- jangan salah, Kejaksaan Agung ini saat ini menjalankan pemberantasan korupsi itu ya atas visi misinya Kang Mas Jokowi. Iya, betul. Iya kan? betul. Iya kan? Iya Iya, kan? betul. Ya kan? Jadi kan sesuai dengan arahan presiden. Kalau saya yakin gitu. Dalam visi misi pemerintahan beliau Lah memang iyalah. kita fokus Iya ke kan situ. tujuannya untuk masyarakat Indonesia. Nah, Gitu, kan dengan ada tidak lain. adanya korupsi, ya sedikit aja korupsinya turun, Indonesia tuh bisa maju. Amin. Dan Insya Allah. terutama sekarang dengan kondisi pandemi Covid, Bang. Ya, Kang, kita memang
fokus untuk membantu atau mendukung program PEN Ya. yang Pemulihan atau ekonomi pemulihan nasional. ekonomi nasional. Ya. Lah, tentunya harapannya dengan penanganan perkara korupsi yang big fish itu bisa dapat membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, karena Ya. kita banyak aset yang dalam kaitan dengan Asabri, Jiwasraya kan. Jadi Ya begini, Asabri, Jiwasraya itu kan duitnya masyarakat, betul kan? ya, duitnya para pensiunan, ya kan. Dengan dikorupsi begitu kan artinya menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Betul. Nah, dengan Kejaksaan Agung melakukan tindakan yang sangat-sangat luar biasa ya, artinya kakap-kakap koruptor ini ditangkepin, asetnya bisa balik, artinya kan para Jiwasraya bisa selamat, pesertanya ya kan, terus apalagi itu Asabri juga, apalagi Asabri itu duitnya tentara, duitnya prajurit, ya kan, yang diharapkan pada saat pensiun itu Bisa para menikmati prajurit hasil. menikmati kan. Artinya apa yang dilakukan Kejaksaan Agung ini merupakan sebuah langkah juga untuk membantu pemulihan ekonomi, Betul kan? ya kan. Betul. Artinya kan ini bisa membuat bagian dari shock terapi. Jangan main-main loh ya. Bisa ditangkap ya kan kalau Anda korupsi, gitu kan. Nah, ini penting gitu loh. Betul Kang. Ya kan? Iya, betul. Karena nggak ada negara maju itu negara yang korup. Pasti negara yang clean government itulah negara yang maju. Ya, kita harapkan Indonesia ke depan Iya, menjadi bangsa seperti yang itu. Nah, bersih, gitu. Kejaksaan Agung ini sekarang menjadi yang paling terdepan. Ya, menurut ukuran saya, juga tanyalah ke masyarakat. Misalnya dibandingkan institusi yang lain ya di dalam pemberantasan korupsi. Ya, terima kasih Gitu kan. Kang. Terima kasih Bang atas dukungannya. Tetap controlling juga ya buat kita. Iya, tetap kontrol gitu, karena Bang. Kang juga Tapi yang paling penting gini lah, saya juga nanti akan bicara sama kawan-kawan saya di DPR atau di partai ya, agar mau menaikkan anggaran Kejaksaan Agung gitu loh. Ini yang kita Itu kan tunggu-tunggu. penting gitu loh kan. Betul Kang, betul Padahal Kang. kita udah tahan-tahan sampai jangan. Loh enggak, ini penting ya kan? Karena bicara pemberantasan kinerja sebuah departemen itu nggak jauh daripada jumlah anggarannya. Betul Kang, betul. Artinya harus ditambah lah Betul, anggaran Kang. di Kejaksaan Agung ini kan. Saya yakin kok Pak Jokowi pasti akan menaikkan anggaran untuk Kejaksaan Agung, karena visinya Pak Jokowi itu luar biasa untuk hukum menjadi panglimanya loh, di dalam demokrasi. Kita Betul. percaya. Gitu loh. Aduh, terima kasih Masih banyak, banyak Kang. Kang. Ini Kang, Sama-sama. obrolan kita udah luar biasa. Pencerahan banyak, Pencerahan banyak. rahasia rahasia yang tidak Cerita pernah kita dengar. pribadi yang luar Terungkap di biasa sini. gitu. Yang humble. Kata Siap. mau nanya ayam. Iya, Itu tadi tuh, tapi sebetulnya kan tadi itu kan udah kita singgung di awal. Iya. Cuma tadi kan kita mikir Ini nggak usah lah. Jangan. Kasihan ayam-ayam saya di rumah. yang jadi masalah itu kan ayam kan kotor gitu, kok telanjang dada Ih. gitu, itu gimana ceritanya? Ayam saya tuh nggak kotor loh. Saya tuh punya berbagai jenis ayam. Ada ayam pelung, ada ayam kate, Nah, ya kan, siap, ada Kang. ayam Bangkok. Siap Kang. Siap. Jadi itu Taman Sari ayamnya Indonesia. Jadi saya ngumpulin. Kenapa yang digendong itu kok yang dipilih ayam Bangkok gitu? Bukan itu ayam pelung. Oh, ayam pelung. pelung. Oh, Saya siap, pikir Ayam Bangkok. pelung. Ayam pelung itu kan ayam asli Indonesia dari Cianjur. Jadi Abang pasang itu di baliho itu untuk apa? Bukan saya yang masang, masyarakat. Oh, masyarakat. Jadi kan saya masang saya ngirim video saya lagi megang ayam di Twitter, tahu-tahu jadi foto begitu. Itu hampir seluruh Oh, Indonesia Sobat loh. Adiaksa tuh, bukan beliau yang pasang, Bukan beliau saya. itu coba posting di Twitter, Hah. ada yang nyolong fotonya dipasang di baliho. Ditulis Ari Poyono bukan capres 2024. Lah siapa yang mau nyapres gitu loh kan? Luar biasa, luar biasa. Ya kan? Yang Terjawab. jadi yang masang itu masyarakat kan, saya udah ngomong, bukan saya yang Iya, masang. Orang betul. saya waktu itu lagi sakit Covid, bagaimana mau masang-masang gitu. Oh iya, ada sakit Covid. Padahal beliau ini kan termasuk apa, Bang? Ketua punya lembaga Pemantau. Oh, pemantau. Ya, saya 19. memantau supaya kerja-kerja dari PEN ya dan penanganan Covid berjalan lancar. Artinya kalau ada masyarakat yang kurang dilayani, saya bisa bersuara, saya bisa mengirim surat kepada Pak Erlangga Hartarto ya dalam hal ini agar
lebih diperbaiki. Tapi kan artinya sekarang program bansos, terus program PEN dari pemerintah berjalan lancar kan, masyarakat menikmati kan. Betul, Dan betul, apalagi betul. kan Kejaksaan Agung juga mengawasi Iya. mengenai dana-dana yang disalurkan kepada Penggunaannya, masyarakat. betul. Kan? Program prioritas, Dan program diikutsertakan kan kalau nggak salah kan, Iya, artinya semakin firm Betul. bahwa Iya, betul. dana penyelamatan pemulihan ekonomi nasional itu benar-benar dinikmati oleh masyarakat, Betul, ya kan? betul, Artinya kan Kejaksaan Agung kalau nggak salah ya, Kejaksaan Agung, TNI, Polri ikut mengawasi. Betul, betul. Artinya lebih firm sekarang kepada Iya. masyarakat. Betul, Jadi ya sudah sewajarnya Kejaksaan Agung dinaikkan itu anggarannya gitu loh kan. Kang, tapi Kerjanya kebanyakan. ayam itu memang akan ternak ya, Kang? Pelihara. Pelihara. Oh, Banyak saya ayam pelung, ayam kate gitu kan. Jadi ternyata kena COVID, obatnya tuh gampang, dipasangin baliho jadi ketawa. Lah itu dia, gitu loh. Kena COVID karena saya jadi imunnya naik. Jadi karena imunnya ketawa. naik jadi ketawa. Tapi kata orang-orang itu menambah imun masyarakat. Betul. Ya intinya kan ada pahala lah ya kan. Jadi Iya, ketawa. bukan saya loh yang masang bener. Iya, loh. betul. Mu, tapi memang nggak ada yang salah dari spanduk baliho itu. Ari Puyono Bukan capres. bukan capres. Kan Iya. memang benar kan bukan capres itu. Iya. Nggak ada yang salah gitu. Iya, tapi kan yang jadi masalah itu kan jadi nambah kerja Satpol PP, Bang. Itu hampir seluruh Indonesia loh. Indonesia, Hampir betul. seluruh Indonesia Tadinya loh. kan Satpol PP cuma standby piket, akhirnya kan jadi harus keliling kan cepat-cepat. Nggak, itu pendukungnya beliau. Bukan saya yang bikin. Iya, benar. Mungkin kan masyarakat pengen lucu-lucuan memakai saya kali kan. Ya, tapi saya biarin aja, mereka mau masang bebas aja Iya. gitu loh kan. Iya, Gak karena- marah saya gitu. Iya, betul. Itu hampir seluruh Indonesia loh dipasang. Iya, bebarengan dengan baliho-baliho tokoh Beberapa politik lainnya. tokoh lah politik ya. gitu. Jadi ternyata emang beliau tuh diem-diem juga emang dicintai masyarakat. Iya. Banyak juga yang benci. Itu udah biasa. Dinamika kan. Dinamika. Iya. Tapi nanti yang benci juga senang lah. Iya, Biasanya siap, kan siap. yang cinta juga awalnya benci kan. Gitu Betul, loh. betul. Makanya apalagi saya sudah orang biasa. Iya, siap. Kang Arif, terima Ya, kasih banyak sama-sama, sudah hadir di Mas kami. Dedi, Mas Mudah-mudahan Mumu. bermanfaat obrolan kita Amin. pada hari ini, dan jangan kapok Kang, kita undang. Pasti, Nanti Iya. kalau ada hot issue lagi kita akan undang Akang itu. pasti. Iya, tapi- kayaknya menarik, banyak rahasia gitu, banyak tips Enggak, gitu kan. jujur saja banyak rahasia sejarah bangsa itu ada di beliau. Iya. saudara. Ini Cuma baru beliau baru masih kulitnya nggak aja, berani. belum Kulit, terkupas belum, sampai belum, dalam. belum. Konfirma apa tadi itu udah Tapi konfirmasi. suatu saat cerita itu akan terbuka. Udah pasti. Saya Iya, yakin sudah itu. pasti kan. Lihat penguasanya siapa sekarang gitu kan. Itu di belakang layar kan, Belakang kita kan layar. ada obrolan-obrolan yang off the Ah, record Iya, kan. itu dia. Terima kasih Sobat Adiaksa, kita sudahi acara kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa tetap pantengi podcast 2DM, dan jangan lupa subscribe channel Kejaksaan Republik Indonesia bersama dengan program BTS untuk tamu-tamu kita berikutnya. Selalu sehat dan Selalu sehat. tebarkan cinta. Tebarkan cinta. Nah, yang senang, ya kan? Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Terima kasih Kak. Komen. 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 Thank you Kang. Thank you, Terima kasih Kang. Kang. Atur nuhun, Kang. Atur nuhun. Oke, siap.